Halo teman-teman semua, hari ini gua mau nge-review ya itu Donor DAG1CE setelah pemakaian sekitar 5 bulan. Gua akan jelasin kelebihan dan kekurangannya, jangan kemana-mana, and let's break it down. Jadi awalnya gue beli Donor DAG1CE itu untuk menggantikan gitar gue yang lama, yaitu Chord AD810E yang dijatuhin teman gue sampai bagian belakangnya itu pecah gitu ya, keluar ya. Akhirnya digantiin sama teman gue itu di harga 1 juta. Ya udah nggak masalah gitu kan. Toh itu udah gue pakai dari tahun 2015 sampai tahun 2025, berarti udah 10 tahun. Akhirnya setelah udah gue jual gitarnya, gue bingung mau cari gitar apa lagi ya. Pilihan gue tuh tertuju pada APX 500, CPX, atau balik lagi ke Chord AD810E atau Donor gitu. Dan melihat review-review, akhirnya gue cukup tertarik dengan tone suara gitar ini dan akhirnya gue beli gitu ya. Nah, di sini gue akan jelasin dari kelebihannya dulu deh ya. Let's break it down. Kelebihan pertama yang paling gue suka ketika beli gitar ini adalah packagingnya sangat lengkap. Jadi ketika lu beli gitar Donor DAG1CE, lu udah dapet softcase standar lah ya. Kalau ketika lu beli Chord AD810 juga dapat softcase, tapi ini softcase-nya lumayan lebih tebel, tapi nggak tebel-tebel banget. Terus di bagian strap talinya tuh dia model tas kayak gini dan udah tebel gitu, ada busanya di sini. Kalau lu beli Chord AD810E itu cuman dapat ya tas kayak gini tapi talinya kayak gini doang gitu. Terus bukan cuma itu, ketika lu beli gitar ini lu dapat pick gitu ya, dapat pick 4 biji. Terus lu dapat strap gitu. Udah kayak gitar mahal ya, dikasih strap juga gitu kan. Dan strapnya ini lumayan bagus ya, tebel, empuk juga, tapi polos. Terus lu juga dapat tuner gitu, tuner eksternal ya. Padahal di bagian sini udah ada tunernya loh. Nah, di sini tuh udah ada tunernya, tapi lu tetap dikasih tuner eksternal buat stem gitarnya. Terus lu bakal dapet buku manual ya, standar kalau buku manual. Kunci untuk nyeting truss rod ya itu juga standar ketika lo beli gitar akustik umumnya dapat ya. Lap nggak tahu ini lap buat apa, buat bersihin gitarnya kali ya. Terus baterai buat kalau lu mau plug in ke ampli gitu kan, butuh baterainya, atau mau tuner lewat sini gitu, dikasih baterainya. Terus dapat kapo juga, kapo standar tapi cukup bagus. Terakhir, lu dapat senar gitar cadangan. Umumnya ketika lu beli gitar akustik seperti Yamaha maupun Chord, yang lu dapat ya senar yang tertempel aja di sini, tapi enggak. Di Donor ini dikasih juga senar cadangannya, berarti lu dapat 2 set. Yang satu set udah dipasang di gitarnya, yang satunya lagi udah ada ya. Ini kebetulan yang senar lama gua bawaan itu udah gua ganti dengan senar cadangannya. So ya ini, jadi lu dapat 2 style senar gitu. Nah, packaging yang lengkap itu tadi, itu bikin gue yang beli gitar ini itu nggak perlu lagi harus beli perintilan-perintilan kayak kapo maupun pick gitu ya. Jadi semuanya udah tersedia, tinggal plug and play gitu. Kalau paling ya kalau misalnya lu mau colok ke ampli, tinggal beli kabel jacknya doang. Selebihnya udah disediain sama Donor ini. Good job Donor. Nah, kelebihan yang kedua dari gitar ini itu tone suaranya surprisingly warm. Gue jelasin. Jadi umumnya gitar cutaway. Nah, kalau kalian nggak tahu cutaway itu gitar yang bagian sininya itu coak gitu ya. Jadi fungsinya coakan ini untuk memudahkan kita reach fret yang lebih tinggi. Contohnya kayak gini nih. Nah ya kayak gitulah pokoknya. Jadi untuk reach fret yang lebih tinggi itu lebih gampang gitu di gitar yang cutaway. Tapi gitar cutaway itu umumnya suaranya lebih bright atau cempreng. Nah ini enggak. Jadi Donor itu meskipun dia cutaway tapi suaranya lebih warm. Nah suara warm itu gue suka dengan gitar akustik yang suaranya warm. Jadi menurut gue warm itu lebih balance. Di genjreng itu bassnya lebih berasa, suaranya lebih berat gitu. Contohnya kayak
genjrengannya mantep gitu, balance-nya dapat semua. Terus sustain-nya biasanya lebih panjang kalau karakternya Warm. Jadi meskipun dia cutaway tapi tone suaranya gua suka. Good job Donor. Kelebihan yang ketiga dari gitar Donor DAG1CE ini adalah build quality dan finishing yang cakep. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia dari body itu udah dibikin pakai kayu mahoni, dan kayu mahoni itu kayu yang cukup bagus, dipakai juga di chord AD810E, juga dipakai di beberapa gitar mahar seperti Taylor gitu kan. Ada beberapa yang pakai kayu mahoni, jadi ini udah cukup bagus. Yang selanjutnya itu finishingnya rapi ya, khas gitar pabrikan lah. Jadi nggak cacat gitu ya, maksudnya nggak ada part yang nggak rapih, itu semua terpasang dengan rapih, tidak ada gap atau apapun itu. Terus bicara finishing itu sebetulnya selera masing-masing. Jadi kalau finishing selera gue lebih suka gitar akustik yang punya finishing doff dan motif kayu kayak gini. Di beberapa gitar seperti Yamaha APX 500 dan CPX 500 itu dia punya finishing gloss gitu ya, gloss, dan ada beberapa yang tipe warna polos seperti hitam polos atau putih polos. Nah, menurut gua gitar seperti itu tuh butuh perawatan ekstra, karena kalau nggak dirawat akan suka muncul baret-baret kecil gitu, swirl marks lah istilahnya itu. Nah, lama-kelamaan akan jadi kelihatan kusam. Nah, sedangkan yang finishing kayak gini, bahkan chord AD810E gua yang sebelumnya gua pakai 10 tahun pun masih tetap kelihatan cantik meskipun sudah berumur. Kelebihan yang keempat dari gitar ini adalah fleksibilitas. Jadi begini, gitar Donor DAG1CE ini punya dua jenis jack. Yang satu jack 6,5 mm yang biasa dipakai juga di gitar listrik. Yang kedua adalah jack XLR yang biasanya kalian pakai untuk mic gitu. Misal di rumah kalian ada karaoke pribadi gitu ya, terus pakai mic kabel. Nah, kabelnya itu namanya kabel XLR. Jadi dengan fleksibilitas seperti itu, ketika kalian di rumah kebetulan nggak ada jack untuk gitar, kalian bisa banget pakai kabel mic untuk colok di speaker langsung. Good job buat fleksibilitasnya. Oke, tadi setelah gue bahas kelebihannya, gue akan bahas kekurangannya. Tapi sebelum gue bahas kekurangannya, gue akan kasih sampling ke kalian biar ada referensi suara gitar ini itu kayak gimana gitu ya. Oke, let's break it down. Oke, itu tadi adalah sampling suaranya sebagai referensi buat kalian. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah senar bawaannya keras. Jadi kalau kalian beli gitar Donor gitu kan, senar bawaan dari punya dia ini termasuk ini ya. Ini tuh senar ukuran 11, ya nggak ada masalah dengan senar ukuran 11 ya, jadi suaranya lebih warm, tapi karakternya terlalu keras gitu. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa gitu kan, akan bikin tangan kalian nih kapalan kayak gini ya, sakit gitu. Nah, kalau kalian pengen lebih enak, ketika kalian beli gitar ini, kalian bisa ganti gitu. Kalian pakai aja dulu senarnya sampai agak bantat gitu, terus kalian tinggal beli senar gitar. Kalau gue biasanya pakai di Adario atau Elixir yang asli ya, itu lebih empuk dan lebih enak dipakai untuk tangan kalian. Nah, kekurangan yang kedua menurut gue adalah, sebetulnya ini minor banget ya, tapi nggak apa-apa lah gue masukin, terlalu mirip chord AD810E. Jadi kalau dibanding dengan chord
AD810E gitu. Tone suaranya Donner ini bener-bener mirip gitu. Jadi kesamaannya adalah build quality-nya mirip, terus tone suaranya tuh mirip, finishingnya juga mirip. Yang membedakan adalah packaging yang lengkap, terus fleksibilitas ini tadi, sama modelnya cutaway gitu. Kalau yang Chord AD810E itu kan dreadnought gitu, sininya cembung. Cuma itu bedanya gitu. Sedangkan kalau kalian nggak butuh semua tadi yang gua sebutin, fleksibilitas, terus model gitar cutaway-nya atau fleksibilitasnya gitu, ada pilihan yang lebih murah yaitu Chord AD810E. Itulah gua rasa untuk kelemahannya gitu. Tapi bukan berarti ini sama dengan mirip dengan Chord AD810E terus gitar ini jadi jelek, enggak. Tetap gitar ini bagus ya, enak gitu. Menurut gue juga udah cukup. Chord AD810E itu enak, ini juga mirip dengan Chord AD810E jadi juga enak juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Menurut gue ini bukan kekurangan yang kurang banget gitu, ini minor banget lah. Oke, jadi tadi adalah review gue tentang gitar Donner DAG1CE ini beserta kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulannya, apakah gitar ini worth untuk dibeli? Menurut gue secara pribadi, gitar ini tuh masih worth banget untuk dibeli gitu kan. Melihat dari fleksibilitasnya, tone suaranya, finishingnya gitu kan, build quality-nya itu cukup bagus gitu ya. Jadi masih worth banget untuk dibeli. Terutama buat kalian yang mungkin pemula atau bahkan profesional yang mungkin sering tampil di kafe-kafe gitu. Kalian bawa gitar akustik, sering akustikan. Nah, gitar ini tuh cocok dan pas banget. Cuman kalau kalian pengen opsi yang lebih murah, kalian bisa pick Chord AD810E gitu ya. Dengan build quality yang sama serta tone suara yang mirip. Minusnya itu tadi kelengkapan, fleksibilitas, dan segala macam yang tadi udah gue sebutin. Oke, cukup sekian review dari gue. Semoga bisa membantu teman-teman di rumah yang mau cari gitar yang cocok buat kalian. That's it. Gue Eza Maulana and until next time.